Bab 881, Penampakan Tulang. Meskipun 5 perubahan dalam kehormatan, Jiang Chen tidak menurunkan kewaspadaannya. Kalian cukup cepat, ya, dia mencibir. Jauhi aku jika kamu tidak ingin dipukuli lagi. Dia tidak tertarik membuang kata-kata untuk mereka. Kelimanya membungkuk karena malu. Pria bermata satu itu mengangguk beberapa kali. Ya, senior, kami akan segera pergi. Tapi kami punya satu nasihat untukmu. Jangan pergi ke barat, sedikit berbahaya di sana. Bahaya macam apa yang ada di sana? Jiang Chen mengerutkan kening. Kami tidak menemukan diri kami sendiri, tetapi kami melihat Pangeran Sangping menuju ke arah itu. Sepertinya dia sedang mengatur formasi untuk menyergap seseorang. Pasti ada sesuatu yang bagus di sana. Bos bermata satu ingin membuat kesan yang baik. Pangeran Sangping. Jiang Chen tidak terkejut sama sekali. Fasad pangeran dari penampilan terhormat bisa menipu orang normal, tapi Jiang Chen tidak percaya sepatah kata pun yang dia katakan. Jiang Chen melihat kembali ke Ghost Cave 5, mencibir dengan sudut mulutnya. Dia juga tidak mempercayai kelompok ini. Sesuatu yang bagus. Pangeran Sangping. Jiang Chen tidak tertarik pada mereka sama sekali, dan bahkan tidak akan memikirkannya. Dia sedang menuju ke barat, dan dia tidak akan dihentikan oleh beberapa kata dari 5. Kamu harus cepat pergi. Jangan tunjukkan dirimu di depanku lagi. Mencibir, Jiang Chen melirik mereka untuk terakhir kalinya sebelum terbang pergi dengan Huanger. Tunggu, teriak pria bermata satu itu. Apakah kamu tidak ingin tahu sesuatu tentang teman yang menjual pil kepadamu, Taois Huang? Jiang Chen menghentikan langkahnya, dengan dingin menatap pria bermata satu itu. Maksud kamu apa? Pria bermata satu itu terkekeh. Akhirnya, sesuatu yang kamu minati. Bicaralah. Jika Anda berbohong, saya tidak keberatan menebas Anda di tempat Anda berdiri. Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Kamu bisa membunuh kami, tapi temanmu pasti akan mati. Pria bermata satu itu tertawa aneh. Lanjutkan, Jiang Chen mengerutkan kening. 5 juta batu roh suci, pria bermata satu itu tiba-tiba menyela. Penampilan Jiang Chen dingin. Aku akan memberimu 10, tetapi jika kamu memberiku berita palsu, kamu mati. Pria bermata satu itu terkekeh. Aku bisa membuat sumpah surgawi. Jika aku berbohong tentang itu dan itu tidak ada hubungannya dengan orang itu sama sekali, maka biarkan kita semua mati di hutan belantara. Jiang Chen sangat terkejut melihat betapa mudahnya sumpah itu dibuat, cukup untuk membuatnya tercengang sejenak. Dia mendapat kesan bahwa pria bermata satu itu menggertak, tetapi sumpah yang terakhir membuatnya berpikir sebaliknya. Dia harus menangani masalah ini lebih serius. Di dunia bela diri Dao, sumpah surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng bagi siapapun. Siapapun yang melakukannya hanya merugikan diri mereka sendiri. Selain itu, tidak ada celah dalam sumpah seperti itu. Pria bermata satu itu jelas mengatur masalah ini. Memimpin, Jiang Chen merasakan banyak emosi muncul di hatinya. Dia mengerutkan kening, tidak bisa menentukan kuncinya. Meskipun sumpah pria bermata satu itu cukup meyakinkan, Jiang Chen masih curiga ada yang salah dengan situasi ini. Mengapa Gua Hantu 5 muncul kembali begitu tiba-tiba, dan dengan berita yang begitu relevan tentang Lin Yanyu? Itu hanya beberapa jam sejak kepergian Jiang Chen dari pemuda. Apa yang bisa terjadi dalam waktu yang begitu singkat bagi mereka untuk memberikan kesaksian yang nyaman? Bahwa mereka dapat menghubungi dia dan Huanger sama sekali untuk memberitahu mereka tentang ini adalah kebetulan lain. Bahkan jika ada skema yang sedang terjadi, sulit untuk dieksekusi dengan kesempurnaan seperti itu. Di mana kamu melihatnya terakhir kali? Jiang Chen bertanya tiba-tiba. Kamu akan tahu ketika kamu ikut dengan kami, pria bermata satu itu menyeringai. Kami tidak akan mengatakan sebelum kami mendapatkan uang. Jangan tanya kami lagi, senior. Bagaimana dia sekarang? Sangat berbahaya, terjebak oleh tanaman berbentuk manusia yang tidak bisa bebas. Kurasa dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jika kamu lambat, tidak akan banyak yang tersisa darinya. Petik 2. Mengangguk sedikit, Jiang Chen memutuskan untuk berhenti mengajukan pertanyaan lagi. Dia mengambil beberapa langkah lagi sebelum mengendus-endus udara, mengingat sesuatu yang penting. Apakah kalian tidak memiliki hati nurani sama sekali? Dia menjual penangkal 8 harta karun kepadamu, dan kamu mengambil uang untuk berita tentang dia. Hehe, kami para pembudidaya yang tinggal di pinggiran hanya peduli dengan uang. Bahkan jika dia memberi kami pil,
kami tetap tidak akan melakukannya secara gratis. Kau masih menyimpan pilnya? Jiang Chen bertanya tiba-tiba. Pria bermata satu itu berhenti, lalu menyeringai. Sudah makan, bagaimana rasanya? Jiang Chen tersenyum tipis. Pria bermata satu itu menyipitkan mata pada Jiang Chen. Rasa macam apa yang bisa dimiliki pil? Itu apa saja, kan? Tidak ada yang istimewa. Dia memberikan jawaban yang tidak masuk akal. Pria bermata satu itu sepertinya menyadari bahwa Jiang Chen mencoba menipunya, dan berhenti memberikan info lebih lanjut. Berhenti di jalurnya, Jiang Chen membiarkan sedikit senyum memudar dari sudut mulutnya. Niat membunuh yang dingin menggantikannya. Apa? Pria bermata satu itu mengerutkan kening. Tidak mungkin kamu tidak yakin tentang apapun setelah sumpah kita, kan? Tetapi jika kamu tidak pergi, tidak ada yang bisa kulakukan. Jiang Chen mengangguk. Tidak perlu untuk itu. Kita bisa berhenti di sini. Di sini. Untuk apa? Pria bermata satu itu tidak mengerti. Di sini, aku akan mengirimmu ke tempat di mana kalian semua berada. Dengan kebingungan tanda tangan, Jiang Chen menggambar gua hantu 5 menjadi formasi yang baru diaktifkan. Lingkungan sekitarnya langsung dipenuhi dengan magma. Gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka dalam panas terik. Apa? Apa yang kamu mainkan? Pria bermata satu itu benar-benar panik. Melihat langsung ke pria bermata satu itu, Jiang Chen mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kamu menyamarkan dirimu dengan baik, begitu baik sehingga aku hampir tidak bisa membedakannya. Jika kamu menyembunyikan udara busukmu sedikit lebih baik, jika kamu bisa menunjukkan aroma yang sedikit menyengat dari Eight Treasures Antidote, maka tindakanmu akan sudah sempurna. Sayang sekali, kau hanya sedikit melenceng. Mata cantik Huanger berputar ke atas, pikirannya bergerak mengikutinya. Ketika Lin Yanyu menyuruh mereka menggunakan 8 harta penawar, dia mengatakan bahwa akan ada aroma tajam yang mudah dibedakan dalam waktu 15 menit atau lebih setelah dikonsumsi. Namun, tidak satu pun dari gua hantu 5 yang menyebutkan detail ini. Dia memeriksa kelimanya dengan minat baru. Secara bersamaan, dia diam-diam terkesan dengan ketangkasan Jiang Chen. Pertanyaan-pertanyaannya yang tampaknya tanpa berpikir dipenuhi dengan kedalaman yang tersembunyi. Dia menemukan lubang dalam cerita mereka hanya dengan beberapa kata. Udara busuk, ekspresinya menjadi lebih waspada. Jiang Chen, di sisi lain, sudah melompat untuk bertindak. Dengan belokan dari Featherflight Mirror, satu sinar cahaya terbelah menjadi 5, menghamburkan diri menuju gua hantu 5. Di bawah pancaran cahaya, Jiang Chen memanggil gunung emas magnetis. Puncak dan punggung bukitnya yang berkilauan turun dari atas seperti penampakan surgawi, turun dengan gemuruh yang berat. Cahaya dari cermin, panas terik, dan tekanan gunung menyebabkan gua hantu 5 retak terbuka. Tubuh mereka bergeser dan bermetamorfosis. Tiba-tiba, kelimanya berteriak serempak, tubuh mereka terbelah dalam kilatan cahaya hitam. Tubuh mereka telah berubah menjadi tumpukan tulang. Tulang-tulang itu tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri, dan tanpa henti berjuang melawan beratnya Gold Mound. Namun, mati. Jiang Chen menekan dengan telapak tangannya. Ledakan. Dengan kilatan cahaya keemasan, beban berat gunung menghancurkan tulang-tulang itu menjadi debu. Ada jeritan bergema di dalam formasi, menghilang hanya setelah waktu yang lama. Jika dia bukan seorang pembudidaya bela diri dengan banyak pengalaman, hanya suara jeritan itu akan menimbulkan ketakutan di tulangnya sendiri. Huanger melihat pemandangan itu dengan waspada. Mereka bukan gua hantu 5. Aku hampir tertipu, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Mereka bukan gua hantu 5, tapi penampakan hantu. Transformasi tulang adalah metode milik ras iblis, dia sangat serius. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghadapi ras iblis, dan bahkan iblis kayu, pada saat itu. Penampakan tulang tentu saja bukan milik mereka. Dari buktinya, iblis kayu bukanlah satu-satunya ras iblis di alam liar yang terpencil. Ada juga balapan cabang lainnya. Ini memperumit perasaan Jiang Chen tentang masalah ini. Selalu ada legenda tentang ras iblis di wilayah manusia. Bahkan Kaisar Pivau telah mengawasi mereka. Dia mampu mendeteksi jejak kembalinya mereka ke dunia dengan mata maha melihat. Terlepas dari berbagai indikator, Jiang Chen tidak menyangka akan secepat ini. Tampaknya sekarang sang kaisar tidak pesimistis. Sebaliknya, Jiang Chen dan setiap pembudidaya lainnya dari wilayah manusia terlalu optimis. Faktanya, sebagian besar wilayah manusia mati rasa terhadap ancaman ini. Meskipun ada bahaya laten,
mereka tidak ingin menghadapinya secara langsung karena ketakutan alami mereka terhadap ras iblis. Tidak heran mereka membuat sumpah surgawi segera setelah mereka berbicara, gumam Huanger. Lagi pula, mereka sebenarnya bukan gua hantu 5. Ya, itu adalah bagian jenius dari rencana mereka. Jiang Chen merasa lega setelah fakta itu juga. Ketika sampai pada situasi seperti ini, dia hanya memiliki insting untuk diandalkan. Dia hanya menemukan kekurangan dalam cerita mereka setelah perlahan menggali untuk mereka. Tanpa kepintaran tipu muslihatnya, mustahil untuk mengatakan bahwa itu salah. Namun, Jiang Chen mengingat hal lain. Jelas Huanger melakukannya juga, karena wajah mereka diwarnai pada saat yang sama. Mereka tidak tahu detail tentang penangkal 8 harta karun, tetapi mereka mengetahui hal-hal yang terjadi di luar lembah. Jiang Chen sangat pucat, itu pasti berarti ras iblis memiliki sekutu dalam kelompok di luar. Komunikasi mereka tentu sangat maju. Bahkan penampakan tulang mereka memiliki pengetahuan yang begitu detail. Sulit untuk melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Mereka berdua menjadi agak tegang ketika mereka mempertimbangkan masalah yang mendasarinya. Ras iblis, kemungkinan pengkhianat, alam liar, semua ini berkontribusi pada tumbuhnya rasa tidak nyaman. Setidaknya mereka tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu setelah kita masuk. Ini menunjukkan bahwa Lin Yanyu bukan salah satu dari anak buah mereka, setidaknya, tambah Huang. Jiang Chen setuju. Jika Lin Yanyu adalah sekutu dari ras iblis, tidak perlu baginya untuk mengungkapkan sifat khas penangkal 8 harta karun. Informasi menarik tentang aroma menyengat datang langsung dari mulut pemuda itu. Lalu siapa agen yang menyamar di sini? Wajah para pembudidaya lainnya melintas di benak Jiang Chen satu persatu. Dia tidak punya petunjuk, tak satu pun dari mereka terlihat seperti orang baik, tapi bekerja untuk ras iblis. Tidak ada bukti apapun tentang itu. Bab 882, Raja Iblis Bayangan. Untungnya, penampakan tulangnya tidak terlalu kuat. Mereka setara dengan buah hantu 5. Beberapa peristiwa baru-baru ini telah membuat Jiang Chen gelisah. Sepertinya iblis memang menembus tanah liar yang sunyi. Dengan munculnya kembali ras iblis, mengulangi bencana zaman kuno tampaknya tidak dapat dihindari. Mereka kembali dengan sepenuh hati. Kultivator lain manapun akan memiliki ketakutan alami terhadap setan. Jiang Chen berbeda. Setan menakutkan karena mereka asing bagi benua itu. Mereka datang dan pergi seperti bayangan. Tapi dia tahu kelebihan dan kekurangan ras dari kehidupan sebelumnya. Meskipun iblis adalah salah satu ras yang lebih kuat di alam surga, mereka tidak terkalahkan. Dari 500 yang masuk kali ini, aku bertanya-tanya berapa banyak yang akan kembali hidup-hidup. Jejak kekhawatiran melintas di hati Jiang Chen. Dia tidak memiliki ikatan emosional dengan orang-orang ini, ras iblis adalah ancaman sebenarnya. Begitu cakar dan taring mereka mencapai luar alam liar, akan ada malapetaka besar bagi wilayah manusia. Idealnya, ada orang yang cukup bijak untuk membuat persiapan awal melawan mereka. Jiang Chen hanya bisa berharap pada dirinya sendiri bahwa itulah masalahnya. Dia tidak lengah setelah menghancurkan 5 penampakan tulang, tetapi terus maju bersama Huanger. Keduanya lebih berhati-hati di jalan. Saudara Chen, apakah ras iblis dengan sengaja menyebarkan berita tentang kayu requiem? Huanger tidak bisa tidak bertanya. Jiang Chen telah mempertimbangkan kemungkinan itu juga. Namun, dia telah melihat daun dari kayu dengan matanya sendiri. Itu pasti nyata, apalagi kesegarannya berarti belum lama ini dipetik dari pohonnya. Jadi, mungkin kayu requiem adalah jebakan, tapi memang ada. Dia tidak bisa mundur begitu saja dari situasi itu, terlepas dari risikonya. Kayu requiem pasti ada di sekitar sini. Anda benar bahwa itu bisa jadi jebakan setan, tapi kita masih harus pergi. Ini satu-satunya kesempatan kita. Jadi bagaimana jika memang begitu? Kita tidak asing dengan binatang buas, ingat perangkap kota Taiyah dan ibu kota surgawi abadi di sana, ketika mereka mengklaim telah menangkap kepala istana pil regal. Jiang Chen tidak takut dengan jebakan. Tidak menemukan kayu requiem adalah masalah yang lebih besar. Selama itu ditemukan, dia tidak akan peduli pada cobaan dan kesengsaraan apapun yang diperlukan untuk mendapatkannya, terlepas dari tingkat keparahannya. Di kedalaman alam liar, gumpalan hantu berkilauan di dalam gua kars terpencil di bawah tanah. Cahaya menakutkan mereka bersinar seperti bintang di langit malam, bintik-bintik mengambang seperti kunang-kunang dalam cahaya setengah. Sebuah bayangan bergegas ke dalam gua. Bawahanku, aku sudah menyelesaikan misi.
Itu berlutut menuju kegelapan di ujung lorong. Sebuah suara dingin menderu pelan dalam kegelapan. Berapa banyak orang yang masuk? Gelombang pertama adalah 500. Pembukaannya cukup lebar sekarang, jadi setidaknya 10.000 lagi berada di belakang mereka. Lebih banyak lagi akan mengalir seiring berjalannya waktu, saya memperkirakan angka terakhir menjadi 20 hingga 30.000. Apakah ada ternak untuk disembelih? 15 atau 20 pembudidaya alam kaisar. Tidak buruk, tidak buruk. Raja Iblis terkekeh dingin. Kamu telah melakukannya dengan baik, dan pantas untuk dihargai atas usahamu. Ketika mereka semua mati, kamu akan diberikan 1/10 dari kekayaan mereka. Sisanya akan ditempatkan di perbendaharaan untuk mendanai upaya perang kita di masa depan. Terima kasih, tuanku. Orang itu terdengar sangat gembira. Saya hanya memberikan apa yang pantas Anda dapatkan. Namun, misi Anda belum selesai. Ada terlalu banyak pembudidaya alam kaisar bahkan untuk makan sebesar saya. Hanya melalui keuntungan lapangan rumah saya dapat mengambil semuanya secara individual. Saya membutuhkan Anda bantuan lebih lanjut dalam masalah ini. Tentu saja, tuanku. Saya akan melakukan semua yang saya bisa. Bagus. Ada satu hal lagi, perhatikan iblis kayu. Ketertarikan mereka pada mangsa ini sama kuatnya dengan kita. Bahkan kedua klan adalah iblis, masih ada persaingan di antara cabang yang berbeda. Karena kita, iblis bayangan telah bangun lebih awal, ada bukan alasan untuk tidak memanfaatkan kesempatan ini. Shadow Demons bukanlah salah satu yang paling menonjol di zaman kuno. Saya berharap untuk mengubahnya, dan mendapatkan pengaruh yang lebih kuat melalui pencapaian kami di Perang Suci Kedua. Bawahanku, tidak perlu khawatir. Pelayanmu akan memperhatikan dengan amat. Seperti yang kamu katakan, parasit Wood Demon sulit untuk dilawan. Saya melihat banyak kultivator yang tanpa sadar terinfeksi dengan mereka. Mereka memiliki keuntungan yang jelas ketika parasit tersebar luas. Keuntungan, Raja dari Shadow Demons mencibir. Kamu hanya menggores permukaan kemampuan mereka. Setan kayu cukup kuat, tetapi tidak lebih dari kita setan bayangan. Parasit mereka berkembang biak dan menyebar dengan cepat, tetapi begitu seseorang mengetahui cara menghadapinya, keuntungan mereka diberikan batal. Seseorang dapat menangani parasit, jelas. Setan kayu akan lama mengambil alih alam surga. Namun, menyebarkan parasit hanyalah salah satu dari metode mereka. Yang benar-benar menakutkan tentang mereka adalah penggunaan racun yang meresap. Selain itu, mereka adalah ras yang sangat intuitif dengan derajat tinggi pemahaman. Jenius iblis kayu sering melampaui 10 ras iblis. Dalam peperangan, lebih mungkin bagi para ahli peringkat atas menjadi iblis kayu daripada dibandingkan dengan setiap ras lain, sedemikian rupa sehingga mereka sebanding dengan iblis surgawi. Setan surgawi, orang itu melongo. Raja iblis bayangan terdengar menghela nafas dengan jijik. Kamu tidak perlu tahu lebih banyak tentang hal-hal ini. Lakukan pekerjaanmu. Ingat, tidak masalah siapa kamu sebelumnya, sekarang setelah kamu bergabung dengan kami, kamu sebaiknya tidak berpikir 2 kali. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Cukup, cukup, tuanku. Orang itu bergegas untuk mengungkapkan kesetiaan mereka. Hambamu benar-benar setia padamu. Satu-satunya harapanku adalah melakukan pekerjaan untukmu, bahwa aku mungkin memiliki masa depan yang baik ketika ras iblis mengambil alih dunia. Aku tidak mungkin memiliki pikiran lain. Satu-satunya hal yang ada di pikiranku adalah keinginan tuanku. Jika itu benar-benar apa yang Anda pikirkan, maka tidak apa-apa. Raja Iblis mendengus. Pergi, lakukan tahap selanjutnya dalam rencana kita. Ya, orang yang disuruh pergi. Tunggu, Raja Iblis tiba-tiba memanggil. Kesadarannya digerakkan oleh sesuatu. Apa itu? Orang itu menghentikan langkahnya. Seseorang menghancurkan 5 penampakan tulangku. Lebih penting lagi, identitas mereka ditemukan. Suara Raja Iblis memiliki sedikit kemarahan. Telah menemukan, orang itu terkejut. Oleh siapa? Penampakan tulang dikendalikan langsung oleh Raja Iblis bayangan, dan bergerak atas perintahnya. Dia memindai pikirannya untuk ingatan yang relevan. Seorang kultivator bermarga Huang dan rekannya. Apa latar belakang mereka? Tubuh orang itu sedikit bergetar ketika dia mendengarnya. Itu mereka. Kalau begitu seharusnya ada yang lain, bukan? Hanya 2. Mungkin mereka berpisah. Orang itu bergumam pada dirinya sendiri. Raja Iblis cukup kesal karena kehilangan 5 penampakan. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang mereka? Orang itu meringis.
Orang itu cukup aneh. Saya hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Huang, dan tidak ada yang lain. Saya akan mengatakan bahwa dia sangat arogan. Saya tidak percaya bahwa dia adalah kaisar kerajaan, tapi dia pasti kuat. Bahkan Pangeran Sangping sedikit waspada terhadapnya. Dugaan terbaikku adalah dia adalah murid hebat dari sekte atau faksi besar, tapi dia menyembunyikan identitasnya. Aku tidak peduli dari sekte atau faksi besar apa dia. Dia harus membayar untuk menghancurkan penampakan tulangku. Kekuatannya hanya membuatnya lebih berharga. Raja Iblis memasang senyum aneh yang menakutkan. Bawaan saya bisa tenang. Anak itu tidak tahu dua hal tentang dunia. Dia akan berada tepat di bawah jarimu begitu dia memasuki wilayahmu. Huff. Pancing beberapa orang di sini dulu. Jika saya ingin mengambil bentuk fisik, saya masih membutuhkan sedikit lebih banyak esensi dari kultivator. Lebih baik jika Anda bisa mendapatkan kultivator ranah kaisar yang kuat untuk datang. Semakin kuat tubuh, semakin baik. Aku akan, untuk sementara, meminjam tubuhnya. Kalau begitu mari kita pilih pangeran itu. Dia cukup kuat, dan dia juga berlatih semacam seni penempaan tubuh. Pilihan yang bagus. Raja Iblis terkekeh sekali lagi. Yang mulia, kami belum melakukan banyak hal sejak kami memasuki alam liar. Ada begitu banyak ramuan roh peringkat bumi dan peringkat langit yang kami lewatkan, semua karena kami mengejar bocah Huang itu. Apakah itu benar-benar berharga? Orang yang menanyakan ini adalah seorang kultivator yang berpakaian seperti seorang punggawa. Dia setengah jalan ke ranah kaisar, dan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia sedang berbicara dengan Pangeran Sangping, yang hanya tersenyum. Herbal peringkat langit, herbal peringkat bumi, itu hanya ilusi. Sebagai ahli seni mata, saya tidak tertipu oleh hal-hal sepele seperti itu. Anda juga tidak seharusnya. Ilusi. Pengikut itu menghela napas. Bahkan jika tidak, pasti akan ada banyak jebakan. Sang pangeran terdengar seperti semua ada dalam genggamannya. Apa untungnya mengejar bocah Huang? Pangeran tersenyum tipis. Olesen, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun. Apakah kamu pikir seorang kultivator seperti kamu akan bertindak dengan kurang ajar di depan para kultivator kerajaan sejati? Bawahan ini tidak akan berani. Bahkan jika kamu tidak berani, tetapi anak nakal itu akan sebagai kultivator alam bijak, apakah kamu pikir dia hanya sombong? Atau apakah kamu pikir dia punya alasan bagus untuk menjadi seperti itu? Aku benar-benar tidak tahu. Punggawa itu tertawa, sedikit tersesat. Kamu tidak bisa mengatakannya karena kamu belum mempelajari seni mata. Meskipun aku juga tidak bisa sepenuhnya mengatakannya, aku tahu bahwa kesombongannya kemungkinan adalah kepura-puraan yang disengaja. Namun, kepercayaan dirinya tidak. Ketika oleh Feng Heng menyelinap ke arahnya, anak itu memperlambat kecepatan jarum lelaki tua itu dengan lengan bajunya yang berkembang. Dia pasti memiliki harta karun kuat yang tersembunyi di sana yang dapat memperlambat serangan. Saya memperkirakan bahwa dia adalah murid hebat dari sekte yang kuat, dan membawa banyak harta pada dirinya. Jika kita dapat mengambilnya untuk kita sendiri, maka kita akan dapat melakukan apa yang kita suka di sini di alam liar. Murid hebat dari sekte besar. Penjaga itu terkejut. Ya, tapi sekarang dia berada di alam liar, tidak masalah siapa dia lagi. Olesen, ingat, jangan pernah meremehkannya jika kamu bertemu langsung dengannya. Terima kasih atas saran Anda, Yang Mulia. Saya akan mengerahkan kekuatan penuh saya untuk membantu Anda menghancurkannya. Pangeran Sangping menunjukkan senyum kemenangan. Ayo pergi. Aku sudah merasakan bahwa dia tidak jauh dari sini. Pastikan untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Jangan beri dia kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bab 883, Ginseng Min. Sebuah sungai besar dan menderu membentang horizontal sebelum Jiang Chen dan Huanger. Awalnya ada jembatan yang melintasi sungai. Tetapi jembatan itu telah rusak parah seiring berjalannya waktu. Vegetasi tumbuh subur di sekitar jembatan yang rusak, menonjol dari sungai seperti pilar-pilar terumbu karang. Kami telah mencapai sungai, Jiang Chen senang. Tujuan kami terletak tepat di luar bank lain. Huanger juga memeriksa peta. Sungai ini telah ditandai dengan jelas. Begitu mereka menyeberangi sungai dan melewati beberapa daerah lagi, mereka akan mencapai tempat yang telah ditunjukkan He Hongsu di mana kayu Requiem berada. Menurut He Hongsu, ada beberapa roh agresif yang bersemayam di sungai, tetapi mereka tidak terlalu kuat. Tempat ini belum digali sama sekali dari zaman kuno sampai sekarang.
Energi spiritual alami yang memenuhi tempat ini saja sudah cukup untuk melahirkan berbagai roh yang kuat. Tanpa campur tangan dunia luar, bahkan tanaman dengan tingkat bakat alami tertentu bisa menjadi makhluk roh, berkembang menjadi makhluk hidup. Mereka berdua telah menyempurnakan garis keturunan Golden Cicada dan secara bersamaan menggunakan kekuatan sayap Golden Cicada, melompat ke arah tepi sungai yang berlawanan. Meskipun He Hongsu telah memberi mereka informasi ini, Jiang Chen tidak sepenuhnya bergantung pada pengalaman orang lain. Dia terus waspada saat dia menyeberangi sungai. Itu dulu dan ini sekarang. Ketika He Hongsu telah menyeberangi sungai, dia mungkin cukup beruntung untuk diganggu oleh hanya beberapa roh kecil. Namun, arus deras sungai yang luas ini berwarna hijau pekat. Mereka mengaburkan dasar sungai seperti arus lautan luas, memberi orang perasaan yang tak terduga. Tidak mengherankan bahwa beberapa roh yang kuat bersembunyi di kedalaman. Perhatian adalah induk dari keselamatan. Bahkan ketika dia mendekati bank seberang, Jiang Chen tidak menurunkan kewaspadaannya agar dia gagal dalam menghadapi kesuksesan. Harus dikatakan bahwa instingnya cukup kuat. Ketika keduanya telah terbang melintasi tengah sungai, sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba muncul dari sepotong jembatan yang hancur. Tanpa peringatan, apa yang semula hanyalah hamparan vegetasi tak berdosa tiba-tiba memuntahkan jet demi jet kabut berwarna hijau. Di tengah kabut, tentakel yang ditutupi dengan kutil hijau yang tak terhitung jumlahnya menggeliat ke udara ke arah mereka seperti ular piton hijau yang sangat besar. Kabut hijau sebenarnya membawa semacam kekuatan misterius. Itu petak kuat menahan energi yang langsung mengurangi kecepatan sayap Jiang Chen dan Huanger. Seperti bunga yang tersebar dari langit, tentakel seperti tumor itu langsung menutup ruang dalam jarak 100 meter di sekitarnya. Jiang Chen tersenyum dalam kemarahan yang dingin. Tentakel ini sebanding dengan Lotus of Fire and Ice miliknya. Dalam hitungan detik yang diperlukan untuk berpikir, Lotus of Fire and Ice pada dirinya telah dilepaskan. Tanaman merambat dari lotus yang tak terhitung jumlahnya dengan keras menyerang tentakel seperti tumor itu. Sederhana dan langsung, sejak Jiang Chen memelihara teratai api dan es yang menyihir, bentuknya terus berevolusi. Kecepatan evolusinya masih kecepatan penuh di depan. Sampai hari ini, bahkan perintah acak oleh Jiang Chen akan menyebabkan ratusan tanaman merambat untuk sepenuhnya melumpuhkan tentakel seperti tumor. Kelopak bunga besar menerjang ke arah tentakel itu seperti rahang binatang yang menganga. Pada saat yang sama, Jiang Chen dan Huanger melepaskan teknik mereka, menyapu asap hijau yang merayap ke arah mereka. Kedua orang itu bergerak dengan urgensi, dengan cepat melesat lebih tinggi ke awan. Dalam menghadapi kesulitan, yang berani menang. Teratai es dan api yang menyihir benar-benar layak mendapatkan statusnya sebagai makhluk roh peringkat langit. Tentakel-tentakel yang menakutkan ini pada awalnya merupakan mimpi terburuk seorang kultivator. Tapi kelopak teratai menutup di sekeliling mereka seperti mulut besar dan menyeruputnya seperti semangkuk mie. Tidak peduli bagaimana tentakel berjuang, mereka tidak bisa membebaskan diri. Wow, tiba-tiba, jembatan terbelah menjadi dua dengan suara gemuruh yang keras. Monster hijau muncul, seluruh tubuhnya ditutupi dengan pola hijau yang tampak seperti mata. Ujung tentakel seperti tumor itu kebetulan menempel pada pola-pola ini. Monster macam apa ini? Huanger mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, hutan belantara yang sunyi benar-benar tempat yang aneh. Monster mengerikan seperti itu benar-benar berhasil menyembunyikan dirinya di vegetasi sehingga bahkan Jiang Chen tidak mendeteksi keberadaannya. Dengan sapuan mata Tuhannya, Jiang Chen melihat keterbatasannya. Lihatlah tubuh utamanya. Bukankah itu terlihat seperti ginseng min? Ginseng min adalah sejenis ramuan roh. Huanger juga pernah mendengar tentang ini. Setelah diperiksa lebih dekat, tubuh utamanya benar-benar menyerupai ginseng min dongeng. Namun, ukuran ramuan roh itu seharusnya hanya sebesar bayi. Monster ini panjangnya lebih dari 80 kaki dan lebarnya 20 kaki. Itu pasti ginseng min yang telah diperbesar beberapa ratus kali. Selain itu, ginseng min mungkin semacam ramuan roh, tetapi tidak mungkin makhluk hidup. Benda itu pasti telah dipelihara di sini selama 10.000 tahun, sampai-sampai bentuk fisiknya berubah dan ia mengembangkan kesadaran. Itu telah menjadi bentuk kehidupan yang hidup. Jiang Chen berseru setelah melihat ini. Meskipun demikian, bahkan jika ginseng min ini telah mengembangkan perasaan, tetap tidak menimbulkan ancaman besar bagi Jiang Chen. Terlebih lagi, pria itu sepertinya baru sadar. Serangannya mungkin kuat, tetapi mereka tidak memiliki kelicikan. Memuntahkan kabut racun,
Menggunakan tentakel beracun untuk menyapu semuanya, serangan ini mungkin cukup fatal bagi pembudidaya biasa. Tapi Jiang Chen bukan salah satu dari mereka. Saat mereka berbicara, tentakel ginseng min itu terus-menerus ditelan oleh teratai api dan es yang menyihir, menimbulkan lolongan melengking. Jelas, makhluk yang baru lahir yang baru saja mengembangkan kesadaran ini seperti anak kecil. Ia meratap dan menangis setiap kali menderita. Kemampuan melahap lotus sangat kuat. Tak lama kemudian, bagian bawah monster itu akan ditelan. Setelah itu, bagian utama dari ginseng min ini kemudian dipotong-potong oleh teratai. Itu akan dihancurkan. Ketika Huanger mendengar rasa sakit ginseng min dan melihatnya menggeliat kesakitan, dia tidak bisa tidak merasa kasihan. Kakak Chen, itu seharusnya makhluk hidup yang baru lahir, seperti bayi. Mungkin, Anda harus menangkapnya sebagai gantinya. Dia memiliki hati yang lembut. Ketika Jiang Chen mendengar kata-kata gadis itu, dia segera meminta Lotus untuk berhenti. Orang biasa mungkin benar-benar bingung bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan ginseng min ini. Tapi Jiang Chen telah fasih dalam berbagai bahasa di kehidupan sebelumnya. Dia mengerti ucapan binatang purba dan agak tahu bahasa dari berbagai ras roh. Saya melihat bahwa mengembangkan kesadaran tidak mudah bagi Anda. Mungkin Anda bersedia menerima saya sebagai tuan Anda. Jiang Chen menggunakan bahasa ras roh untuk berbicara dengan ginseng min. Ginseng min baru saja lahir. Itu seperti anak kecil yang diganggu oleh orang yang lebih kuat. Karena ia tidak memiliki orang tua untuk diajak bicara, mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah adalah nalurinya. Aku, jangan bunuh aku. Naluri terpenting dari setiap bentuk kehidupan adalah menempatkan kelangsungan hidupnya di atas segalanya. Ras manusia seperti itu, seperti halnya ras iblis dan ras lainnya. Meski sudah menyerah, Jiang Chen tidak lengah. Sinar kesadaran melonjak ke dalam bentuk ginseng min. Karena kamu sudah menyerah, jangan berpikir untuk mencoba sesuatu yang lain. Tidak, aku tidak akan berani. Awalnya, ginseng min itu sepertinya memiliki beberapa pemikiran. Tapi setelah melihat metode Jiang Chen dan ditusuk oleh seberkas kesadaran, bagaimana ia berani melawan? Itu membiarkan kesadaran Jiang Chen menetap di dalam jiwanya. Sinar kesadaran ini untuk memantau tindakan makhluk itu. Setelah orang ini menunjukkan rasa kesetiaan, kesadaran Jiang Chen akan langsung tahu. Tenang, kamu tidak akan rugi dengan mengikutiku. Ini tidak seperti Anda akan memiliki masa depan untuk dibicarakan jika Anda terus bersembunyi di bawah jembatan ini. Anda akan dihancurkan saat Anda menghadapi lawan yang kuat. Petik 2. Ya, tentu saja. Ginseng min jelas takut pada Jiang Chen. Itu mengikuti apapun yang dikatakan tuan barunya, tidak berani membantah apapun. Ginseng min bisa menambah atau mengurangi ukurannya sesuka hati. Setelah ditangkap, kembali menjadi ginseng min biasa. Meskipun masih sedikit lebih besar dari biasanya, itu tidak terlalu besar seperti barusan. Selingan kecil ini mungkin lebih banyak menggonggong daripada menggigit, tetapi Jiang Chen masih membutuhkan sedikit waktu. Setelah mereka menyeberangi sungai, mereka tidak menemui bahaya lagi di sepanjang jalan mereka. Jiang Chen juga menanyakan ginseng min tentang ras iblis, tetapi makhluk itu baru saja sadar belum lama ini. Itu benar-benar bodoh, bahkan tidak memahami konsep ras iblis. Dia tidak tahu harus menangis atau tertawa. Seluruh situasi ini terasa seperti orang buta menuntun orang buta. Setelah sekitar 15 menit, dua bayangan melintas melewati sungai yang luas, mendarat di fragmen jembatan tempat Jiang Chen menangkap ginseng min. Tanpa diduga, itu adalah Pangeran Sangping dan ajudan terpercayanya. Ada pertempuran di sini belum lama ini, Pangeran Sangping memiliki indera yang tajam. Seharusnya sisa-sisa pertempuran belum terhapus. Dari kelihatannya, dia yakin dengan kekuatannya. Ajudannya menjawab, bocah itu terlalu sombong. Saya merasa dia menyombongkan diri di mana-mana karena dia tidak merasa ada orang di sini yang mengancamnya. Pangeran Sangping bergumam, kami tidak yakin tentang itu. Saya masih curiga bahwa gertakan itu semua hanya akting. Mungkin tujuannya adalah agar kita meremehkannya. Bagaimana seorang kultivator muda bisa begitu cerdik? Ajudannya bertanya, setengah ragu. Dan siapa yang peduli apakah dia berpura-pura? Cepat dan tangkap dia sebelum terlambat. Dengarkan perintah saya, ketika saatnya tiba, saya akan membuatnya sibuk dengan obrolan ringan saat Anda meluncurkan penyergapan. Pasangan tuan dan pelayan ini tidak ragu-ragu saat mereka melanjutkan pengejaran mereka terhadap Jiang Chen.
Setelah Jiang Chen menyeberangi sungai, dia mulai melambat. Menurut petunjuk yang diberikan di peta He Hongsu, di luar sungai, ini adalah wilayah yang relatif lebih berbahaya. Wilayah ini membentang melintasi sebuah lembah. Menurut catatan He Hongsu, lembah ini dipenuhi dengan energi yin. Dari waktu ke waktu, iblis dan monster yin jahat akan muncul. Saat itu, pesta He Hongsu telah kehilangan banyak orang karena tempat ini. Namun, untungnya, seseorang di antara teman-temannya telah memiliki harta karun dengan atribut yang mengkhususkan diri dalam menahan monster yin itu. Ini telah memungkinkan kelompok mereka untuk melarikan diri dengan hidup mereka. Huanger, kita harus berhati-hati di sini. Mereka akan selangkah lebih dekat ke tujuan mereka setelah melewati lembah ini. Selain itu, meskipun lembah ini tidak terlalu besar, pada pandangan pertama, itu gelap seperti bagian dalam karung, memberikan kesan yang sangat tidak menyenangkan. Jiang Chen sendiri tidak terlalu takut dengan hal-hal ini, tetapi Huanger berbeda. Meskipun budidaya Huanger sangat kuat, monster yin ini mungkin mempengaruhi kutukan pengikat generasinya. Monster yin dan makhluk jahat paling mudah memicu kutukan pengikat generasi. Inilah yang paling ditakuti Jiang Chen. Dia langsung mengambil beberapa pegas roh kayu. Huanger, ini adalah inti dari mata air roh kayu. Ketika Anda merasa ada sesuatu yang salah, telanlah sebagian. Ini efektif melawan monster yin itu. Mata air roh kayu mengandung kualitas pemurnian, terlebih lagi untuk esensi yang telah dia ekstrak. Bab 884, Segudang Mayat Lembah. Huanger menerima esensi pegas semangat kayu dengan anggukan elegan. Matanya yang jernih menjadi sedikit lebih serius. Dia menyadari efek peradangan yang dimiliki makhluk yang berhubungan dengan yin pada kutukan pengikat generasinya, jadi dia menganggapnya sangat serius. Dia telah tersiksa oleh kutukan itu sejak dia masih kecil dan sudah lama menerimanya. Namun, hari ini berbeda. Jika sesuatu terjadi padanya, Jiang Chen akan terpengaruh juga. Huanger tidak ingin menyeretnya bersamanya. Jiang Chen mengaktifkan mata dewanya dan melihat ke kejauhan. Lembah itu tertutup kabut. Itu tampak sama suramnya tidak peduli musim apapun, seolah-olah sinar matahari selamanya tidak mampu menembusnya, memberikan lembah perasaan yang sangat menyeramkan. Bagaimanapun, waktu tidak menunggu siapapun. Jiang Chen dan Huanger bertukar pandang. Ayo pergi. Saat mereka berdua memasuki lembah, mereka mendengar suara memanggil dari belakang mereka, Daois Huang, tolong tunggu. Bahkan tanpa berbalik, Jiang Chen dapat mengidentifikasi pemilik suara sebagai pencipta aliansi mereka, Pangeran Sangping. Dia tidak melambat saat dia terus berlari lebih dalam ke lembah. Dia tidak ingin berurusan dengan masalah sampingan, jadi dia malah memanggil, Pangeran Sangping, mari kita berjalan di jalan kita yang terpisah di jalan yang lebar ini. Sikapnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin berinteraksi dengan Pangeran Sangping. Pangeran Sangping tampak terkejut sebelum dia memaksakan diri untuk tertawa. Daois Huang tampaknya memiliki permusuhan terhadap saya, tetapi dari lubuk hati saya tidak memiliki apapun selain pujian untuk Anda. Hari ini, saya ingin berbagi kesempatan dengan Anda. Jiang Chen tidak menoleh sama sekali. Tawa mengejek terdengar di jalannya. Nikmati saja sendiri. Saya tidak tertarik pada peluang apapun yang mungkin Anda miliki untuk saya. Petik 2. Pangeran Sangping tidak pernah membayangkan bahwa pria ini bahkan tidak akan memberinya kesempatan. Benih kecil kejengkelan berakar di hatinya. Namun, dia sangat berhati-hati untuk tidak mengungkapkan kekesalannya, atau rencananya akan benar-benar berantakan. Jiang Chen tidak tertarik pada omong kosong pihak lain. Meskipun dia tidak tahu mengapa Pangeran Sangping mencarinya, instingnya mengatakan kepadanya bahwa Pangeran Sangping ini pasti tidak memiliki niat baik yang sama seperti yang dia coba tunjukkan. Bawanku, Pangeran Sangping telah memasuki Myriad Course Valley bersama dengan seorang kultivator bernama Huang. Menurut pemotongan sebelumnya dari pelayan ini, Pangeran Sangping ini mungkin ingin mengambil keuntungan dari Huang. Orang dari sebelumnya menghubungi Raja Iblis Bayangan melalui metode rahasia. Cek, aku tertarik pada kedua orang ini. Siapa yang mengira mereka akan berjalan-jalan bersama? Raja mendecakkan lidahnya dengan heran. Haruskah kita pindah sekarang? Orang itu bertanya. Tidak terburu-buru. Biarkan mereka bertarung sebentar dulu. Setelah itu, kami akan mengambil kesempatan untuk memecahnya satu persatu. Seberapa jauh yang lain dari sini? Petik 2. Pelayan ini telah menanamkan sejumlah mekanisme di sepanjang jalan. Jika ada yang melihat mereka,
mereka akan terpikat ke sini selangkah demi selangkah. Pelayan ini juga telah mengikuti instruksi yang mulia dan menanam mekanisme ini untuk memisahkan semuanya. Dengan melakukan itu akan mencegah gelombang orang memasuki tempat ini dan mengganggu rencana yang mulia. Bukan pekerjaan yang buruk. Lanjutkan untuk menjalankan rencana. Waspadai gerakan setan kayu setiap saat. Mereka pasti tidak akan membiarkan saya menikmati pesta ini sendirian. Dipahami. Huanger, segel indera dan kesadaranmu. Aku akan membimbingmu, bisik Jiang Chen. Hutan gelap mengelilingi mereka seperti kabut tebal. Sosok-sosok bayangan berkedip-kedip menakutkan di dalam kabut. Semakin jauh mereka melakukan perjalanan ke lembah, semakin mereka bisa merasakan yin qi yang meliputi tempat itu. Jika orang biasa memasuki tempat ini, mereka bahkan mungkin langsung ditelan oleh yin qi. Bahkan seorang kultivator biasa tidak akan beruntung melintasi lembah ini. Yin qi jahat ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka pertahankan. Jiang Chen tidak hanya harus memperhatikan situasi di sekitarnya, tetapi dia juga harus memperhatikan Pangeran Sangping. Ini menyebabkan dia sangat memperlambat langkahnya. Dia tidak berani melakukan perjalanan lebih cepat agar dia tidak melewatkan tanda-tanda peringatan dari situasi yang tiba-tiba. Jika mereka melanjutkan dengan kecepatan ini, mereka akan membutuhkan setidaknya 2 jam untuk melewati lembah, dan itu dengan asumsi bahwa semuanya berjalan lancar. Jelas, pelayaran mulus seperti itu hanyalah angan-angan. Saat Jiang Chen bergerak, dia tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan di sampingnya terus berubah. Batu nisan yang tak terhitung jumlahnya bermunculan satu demi satu dari tanah yang melonggar. Jika itu hanya batu nisan biasa, dia tidak perlu terlalu takut. Namun, batu nisan ini sangat tidak normal. Karakter aneh telah tertulis di permukaan setiap batu nisan, seolah-olah mereka dipanggil langsung dari kedalaman neraka. Pada saat dibutuhkan Jiang Chen untuk meningkatkan kewaspadaannya, batu nisan itu benar-benar mulai bergerak, seolah-olah mereka telah menumbuhkan kaki. Sepotong demi sepotong, mereka mengatur diri mereka secara teratur, dan dalam sekejap mata mereka telah membentuk formasi, menghalangi jalan duo itu. Mata Jiang Chen menjadi gelap saat dia menatap batu nisan ini. Dia tiba-tiba mengaktifkan mata Tuhannya, tatapannya menembus jauh ke dalam tanah melewati batu nisan ini. Di bawah tanah, setiap batu nisan sebenarnya didukung oleh beberapa penampakan tulang yang dengan cepat menggerakkan batu nisan ini. Puff, kepura-puraan seperti itu. Tepat saat Jiang Chen hendak membuangnya, dia mendengar deru angin melewati telinganya. Pangeran Sangping dan bawahannya telah menyusul mereka. Jiang Chen menahan diri untuk tidak bergerak secara impulsif. Sebaliknya, dia berdiri di samping, menatap Pangeran Sangping dengan senyum sombong. Pangeran Sangping, batu nisan ini agak aneh. Saya akan menyerahkan mereka pada kecakapan luar biasa yang mulia. Petik 2. Pangeran Sangping dengan tegas menjawab, tempat ini agak aneh. Mengapa tidak menyerang bersama-sama? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Sulit bagi saya untuk bertarung sekarang. Aku harus merepotkanmu sebagai gantinya. Petik 2. Pangeran Sangping melirik Huanger, yang berbaring di pelukan Jiang Chen. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, apa yang terjadi dengan Taois ini? Jiang Chen dengan tenang menjawab, dia tidak terlalu terbiasa dengan semua yin qi ini. Jika Pangeran Sangping memandangku sebagai teman, bantu aku dengan menyingkirkan ini. Bagaimana? Pangeran Sangping berpikir sejenak sebelum dia mengangguk. Aku sudah tahu bahwa tempat ini mencurigakan selama ini. Itu wajar bagi kita manusia pembudidaya untuk bepergian dalam kelompok dan bekerja sama setelah memasuki alam liar yang terpencil. Karena Taois Huang merasa tidak nyaman, saya akan mencoba yang terbaik. Jika saya tidak dapat menangani semuanya sendirian, saya meminta agar Taois Huang menahan diri untuk tidak hanya menonton dari pinggir lapangan. Jika Yang Mulia mengalami masalah, bagaimana saya bisa menonton dari pinggir? Bagaimana saya memiliki kepercayaan diri untuk melangkah lebih jauh jika bahkan Yang Mulia telah jatuh? Jiang Chen menyaksikan sepetak batu nisan dengan tatapan bayangan saat dia berbicara dengan tenang. Pangeran Sangping mengangguk. Tatapannya yang dalam terpaku pada lempengan batu itu. Tiba-tiba, dia menunjuk ke langit dengan jimat di tangan. Pecah. Begitu dia mengaktifkan jimat, itu segera terbelah. Garis-garis energi berwarna ungu yang tak terhitung jumlahnya meliuk-liuk di atas batu nisan. Cahaya itu membawa daya ledak yang sangat besar, bergemuruh keras saat bergerak. Ledakan, rune eksorcism ini tampak sangat merusak terhadap makhluk iblis yin. Petir ungu,
Seperti ular menabrak batu nisan dengan raungan, dan batu nisan itu langsung digiling menjadi bubuk halus saat mereka hancur satu demi satu. Pangeran Sangping tersenyum santai. Itu tidak banyak. Silakan lanjutkan, Taois Huang. Petik 2. Penampilan Jiang Chen tetap normal, tapi dia mencibir dalam hati. Seperti yang diharapkan, Pangeran Sangping ini tidak memberinya niat baik. Serangannya tampak ganas, tetapi dia hanya menghancurkan batu nisan. Penampakan tulang di bawah tanah tidak tersentuh. Tidak mungkin dia bisa percaya bahwa seseorang yang cerdas seperti Pangeran Sangping akan mengabaikan penampakan tulang di bawah batu nisan. Jiang Chen telah mengalami penampakan tulang ini sebelumnya. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah. Saat dibutuhkan, mereka bahkan bisa berbentuk manusia. Batu nisan telah dihancurkan tetapi setidaknya 100 penampakan tulang masih terkubur di bawah tanah. Konstruksinya tidak cukup cerdas untuk menyadari bahwa dua manusia yang berdiri di atas mereka telah lama menemukan keberadaan mereka. Ketika Jiang Chen melihat bahwa Pangeran Sangping mendorongnya untuk pergi lebih dulu, dia tahu itu pasti bukan karena kebaikan. Dia terkekeh, Yang Mulia harus menyelesaikan tindakan niat baiknya. Mengapa tidak memimpin? Pangeran Sangping memasang wajah datar saat dia mengangguk. Tempat ini agak mencurigakan. Benar-benar tidak pantas meminta Taois Huang untuk membuat jalan bagi kita sementara dia peduli pada temannya. Namun, saya khawatir menempatkan Anda di belakang saya. Bagaimana dengan ini? Oleh Sen, Anda yang memimpin. Saya akan membawa bagian belakang. Kami akan bekerja sama untuk menyeberangi lembah ini. Jiang Chen tersenyum tenang tapi tidak bergerak dari tempatnya. Dia tiba-tiba bertanya, Yang Mulia, lembah ini sangat berbahaya. Mengapa kamu begitu bersikeras untuk melewatinya? Petik 2. Pangeran Sangping menghela nafas. Saya menerima berita bahwa ada peluang di ujung lembah ini. Kesempatan apa? Jiang Chen tidak bisa tidak bertanya. Hehe, karena Taois Huang tampaknya tidak tertarik untuk bekerja denganku. Kamu harus memaafkanku karena menyimpan ini untuk diriku sendiri. Senyum Pangeran Sangping terselubung misteri. Jiang Chen diam-diam mengutuk rubah tua yang licik ini, tetapi ekspresinya tetap terukir di batu, karena dia tidak bertanya lebih jauh. Dia melambaikan tangan, karena Yang Mulia memiliki kesempatan besar, mengapa kita tidak kembali ke aturan lama kita? Jalannya lebar, kita masing-masing bisa menempuh jalan kita sendiri. Pangeran Sangping berkedip karena terkejut. Hanya ada satu jalan di sini. Apakah Anda berpikir untuk meninggalkan lembah? Petik 2. Jiang Chen tertawa. Aku akan menunggu Yang Mulia pergi dulu. Aku tidak ingin hubungan kita terluka oleh pemikiranmu bahwa aku ingin melawanmu untuk kesempatan ini. Pada akhirnya, Jiang Chen masih tidak bisa mempercayai Pangeran Sangping ini. Yang lain tersenyum masam, rekan Daois, Anda sepertinya tidak terlalu mempercayai saya. Lebih baik sedikit berhati-hati ketika saya tidak berada di wilayah asal saya. Sebenarnya, hati Jiang Chen mendidih karena kecemasan. Alasan dia meminta Pangeran Sangping untuk berjalan di depan adalah agar dia tidak perlu memperlihatkan punggungnya kepada pria itu. Jika Pangeran berjalan di depan, Jiang Chen masih memiliki waktu yang cukup untuk bereaksi bahkan jika pengatur waktu lama ini menggunakan skema jahat apapun. Selain itu, meskipun batu nisan di depan mereka telah dihancurkan, Jiang Chen tidak mau membuang penampakan tulang itu sendiri. Pangeran Sangping menghela nafas ringan. Pada titik ini, dia hanya bisa berpura-pura tidak mengetahui banyak penampakan tulang yang bersembunyi di bawah tanah. Dia memberi isyarat kepada pengikutnya, karena Taois Huang tidak bisa mempercayai kita, mari kita berjalan di depan. Ketika Pangeran melihat bahwa Jiang Chen terus waspada dan menjaga jarak, dia langsung ingin meledak dengan permusuhan. Namun, dia masih berhasil mengendalikan dirinya sendiri. Tanpa jaminan kemenangan yang mutlak, dia tidak akan pernah bergerak. Ini adalah prinsipnya, terutama karena dia berada di lembah yang aneh ini. Jika dia menginginkan sesuatu, dia harus mencapainya dalam satu gerakan. Entah karena takut akan jimat kuat yang dikerahkan Pangeran Sangping atau karena alasan lain, penampakan tulang itu tidak menyerang Pangeran Sangping saat dia berjalan melewati mereka. Ketika Jiang Chen menyaksikan ini, dia pikir itu agak tak terduga, dan dia menjadi agak ragu-ragu. Penampakan tulang tidak menyerang Pangeran Sangping ini ketika dia lewat. Jika dia sendiri melakukan hal yang sama, apakah mereka akan tetap patuh juga? Jika itu masalahnya, ini sebenarnya adalah peluang besar. Namun, jika penampakan tulang tiba-tiba menyerangnya, yang benar-benar ditakuti Jiang Chen bukanlah monster kecil yang menyebalkan itu, melainkan kultivator yang berjalan di depannya.
Dia punya cara untuk menghadapi penampakan tulang. Tapi penampakan tulang di atas Pangeran Sangping. Itu sulit untuk dikatakan. Bab 885. Jiang Chen ragu-ragu untuk sepersekian detik. Pada akhirnya, dia masih memutuskan untuk menunggu sampai pangeran dan ajudannya berjalan di depan sebentar sebelum melanjutkan. Dia tidak ingin mengambil risiko diserang secara bersamaan oleh penampakan tulang dan juga Pangeran Sangping. 30 menit setelah yang terakhir pergi, Jiang Chen melihat bahwa penampakan tulang itu sepertinya masih tidak ingin menyerang. Dia melirik Huanger. Meskipun dia telah sepenuhnya menutup panca inderanya, dia masih akan terpengaruh oleh Yin Qi yang berbahaya di dalam lembah. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jiang Chen menggertakkan giginya dan berlari ke depan. Dia tidak menyangka penampakan tulang itu akan tetap jinak, seolah-olah mereka sedang tidur. Mereka seperti tentara terakota yang telah terkubur di bawah tanah, benar-benar diam tanpa tanda-tanda agresi. Bagaimana Jiang Chen bisa berlama-lama ketika ini masalahnya? Dia dengan cepat melewati daerah itu. Namun, bahkan setelah melintasi distrik Batu Nisan, Jiang Chen tetap waspada. Di lembah yang begitu aneh, Batu Nisan ini mungkin hanya pembuka. Terlebih lagi, mengapa penampakan tulang itu tidak menyerangnya dan Pangeran Sangping? Ini sangat mencurigakan. Seseorang pasti mengendalikan penampakan tulang ini. Jika tidak, monster yang bertransformasi ini tidak mungkin memiliki kecerdasan tingkat tinggi, bahkan jika mereka mempertahankan beberapa bentuk pengetahuan dari kehidupan mereka sebelumnya. Mereka harus memiliki beberapa kemampuan ofensif. Mengapa mereka tiba-tiba memutuskan untuk membiarkan kita lewat? Semakin Jiang Chen merenungkan hal ini, semakin banyak bulu di kulitnya mulai bergerigi. Dia terus-menerus merasa seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasinya, mengawasi dengan cermat semua yang dia lakukan. Situasi Huanger tidak terlihat terlalu menggembirakan. Saya harus menemukan kayu requiem sesegera mungkin. Tidak peduli seberapa kuat ras iblis di sini, aku harus mendapatkan kayu requiem itu. Jiang Chen sepenuhnya menyadari bahwa tidak ada jalan untuk mundur. Saat ini, selain ancaman ras iblis, ada juga Pangeran Sangping yang tidak terbaca yang benar-benar mengganggu Jiang Chen. Oleh karena itu, meskipun rasa urgensi membara di hatinya, dia tidak dapat melakukan perjalanan lebih cepat. Dalam perjalanannya, Jiang Chen tiba-tiba berhenti di jalurnya lagi. Dia menatap tanah dan kemudian ke sekelilingnya sebelum ekspresinya berubah menjadi seringai. Lonceng alarm berbunyi di kepalanya saat intuisinya yang tajam memperingatkannya bahwa sumber bahaya ekstrim sedang melonjak ke arahnya. Sebagai tanggapan, Jiang Chen mencakar udara di depannya, jari-jarinya menjepit jimat. Itu adalah jimat pertahanan Advent Kekaisaran yang dia terima dari Tuan Muda Klan Naga Melingkar. Secara bersamaan, tangannya yang lain menutup di sekitar Feather Flight Mirror. Tatapannya menyapu area di sekitarnya saat dia mendengarkan suara apapun. Tiba-tiba, sebuah panah melesat keluar dari semak-semak di sebelah kanannya. Momentumnya jauh melampaui harapan Jiang Chen. Dia bahkan tidak perlu berpikir sambil mengacungkan Feather Flight Mirror miliknya. Dengan desir cermin, panah itu langsung kehilangan kecepatan. Tanpa penundaan, dia mengangkat jari ke arah langit. Kekuatan kuat dari titik supernovanya menebas keluar dalam busur silang, menuju arah di mana serangan diam-diam diluncurkan. Pada saat inilah Jiang Chen tiba-tiba merasakan pemandangan di depan matanya berubah. Saat berikutnya, tubuh duo itu dikirim ke dalam formasi. Ketika dia mendapatkan kembali posisinya, satu persatu serangkaian patung megah mulai muncul di depan matanya. Masing-masing patung dewa emas ini memiliki mata dewa penjaga yang menakutkan. Tekanan besar membebani Jiang Chen di bawah tatapan mereka yang berat. 8 patung tiba-tiba melayang ke udara dan kemudian menyerang Jiang Chen dengan ganas seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Sebuah serangan dari 8 arah yang berbeda langsung menempatkan Jiang Chen ke posisi yang sangat rentan. Dia secara naluriah mengaktifkan talisman pertahanan Advent Kekaisaran. Cahaya keemasan meletus 3 kaki ke udara. Saat sinar cemerlang menyelimuti Jiang Chen, mereka dengan lembut berubah menjadi garis-garis cahaya yang mengalir, mengelilingi seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, ukuran pertahanan jimat memperkuat tubuh Jiang Chen saat 8 patung menyerang secara bersamaan. Yang sangat mengejutkannya, Jiang Chen menyadari bahwa masing-masing dari 8 patung ini memiliki kekuatan ofensif dari ranah kaisar awal. Terlebih lagi, serangan yang dilakukan oleh 8 patung ini bahkan berhubungan dengan serangan tipe formasi. Saat formasi demi formasi menghujaninya,
Jiang Chen bahkan tidak lagi yakin dari sisi mana dia harus membela. Meskipun ia dilindungi oleh Imperial Advent Defense Talisman, Jiang Chen tidak berani bersantai. Tanpa peringatan, dia mengaktifkan seni tempering tubuhnya. 10 kaki cahaya keemasan menutupi tubuhnya. Dia memeluk Huanger dengan erat, menekan tubuhnya ke dadanya. Bahkan jika dia terluka, dia tidak ingin Huanger terluka oleh patung-patung ini. Serangan datang dari kanan, kiri, dan dari belakang. Jiang Chen tidak bisa lagi memperhatikan mereka. Dia tahu bahwa yang harus dia pertahankan adalah bagian depannya. Karena Huanger berbaring di pelukannya. Jimat pertahanan Advent Kekaisaran bisa melindunginya tetapi tidak untuk Huanger. Pukulan dari dua patung yang menyerang ke arahnya harus dibelokkan dengan kekuatannya sendiri. Untungnya, Jiang Chen memiliki begitu banyak strategi sehingga dia langsung menghentikan serangan dengan mengayunkan Feather Flight Mirror-nya. Pada saat yang sama, serangan patung-patung lain mendarat dengan keras di tubuhnya. Menabrak, garis-garis cahaya keemasan keluar dari tubuh Jiang Chen. Seolah-olah dia dipukul dengan lembut oleh kepalan tangan bayi. Meskipun dia bisa merasakan serangan itu, mereka tidak membawa rasa sakit sedikitpun. Dia senang dalam hati. Jimat pertahanan Advent Kekaisaran ini pasti sesuai dengan namanya. Setelah diaktifkan, jimat bisa bertahan setidaknya 8 jam. Jiang Chen tidak perlu khawatir tentang jimat kehilangan potensinya dalam waktu dekat. Pada titik ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatan aslinya. Dia melepaskan teratai api dan es yang menyihir, menjebak dua patung di depannya. Dengan segel tangan, banyak tanaman merambat dari lotus menyerang dengan keras ke arah kedua patung itu. Teratai sangat kuat dalam mengikat dan menghancurkan, tetapi kedua patung ini jelas juga telah dibangun dengan sangat baik. Sementara Jiang Chen tidak tahu persis apa yang telah digunakan untuk membuatnya, bahkan kekuatan gabungan dari ratusan tanaman merambat tidak dapat menggilingnya. Akhirnya membiarkan rasa frustrasinya menguasainya, Jiang Chen berulang kali mengiris ke udara dengan ujung jari. Langkah keempat dari Supernova Point, Galaxy Slash. Titik supernova ini telah diciptakan oleh otoritas dari zaman kuno. Kekuatannya yang luar biasa bahkan bisa membelah Bima Sakti. Jiang Chen telah melatih teknik ini untuk waktu yang sangat lama. Hanya karena teratai api dan es yang menyihirnya tidak dapat menghancurkan benda-benda ini tidak berarti bahwa tebasan galaksi akan gagal. Pukulan kuat mengiris patung-patung itu. Seperti yang diharapkan, dipotong setelah dipotong diukir ke dalamnya. Sama seperti Jiang Chen berulang kali mengerahkan Galaxy Slash, panah lain meluncur keluar dari kejauhan. Itu menembus ruang, meluncur ke arahnya dengan lintasan yang mematikan. Kemarahan berkobar di dalam dirinya saat dia mendorong tangannya ke bawah, membanting Ginseng Min ke tanah. Pergi dan seret itu yang menembakkan panah-panah ini. Orang yang meluncurkan serangan diam-diam padaku pasti agak lemah. Kalau tidak, dia tidak akan terus mengandalkan panah yang tak terlihat ini. Ginseng Min masih sangat takut pada Jiang Chen. Ketika melihat bahwa ini adalah kesempatannya untuk membuktikan kegunaannya, secara alami dia sangat senang. Di sisi lain, Jiang Chen hanya memiliki satu tujuan dalam pikirannya saat dia terus mengiris kedua patung itu. Ketika patung-patung lain menyadari bahwa mereka tidak memiliki cara untuk menyerangnya, mereka secara berurutan melonjak ke sisi depannya. Bagaimana Jiang Chen bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Dia menggeser posisinya terus-menerus saat dia memanggil, "Pangeran Sangping, apakah ini yang kamu sebut kerjasama?" Jika dia masih tidak bisa mengetahui bahwa ini adalah taktik kotor sang pangeran, maka pasti ada yang salah dengan otaknya. Dalam kegelapan, Pangeran Sangping tampak sedikit tercengang saat dia memanipulasi cakram formasinya. Dia telah menerima disformasi ini berkat keberuntungan dalam situasi yang sangat kebetulan. Dis itu bisa memaksa 8 patung emas surgawi untuk menyerang secara bersamaan. Dengan potensi Pangeran Sangping, dia hanya bisa memanfaatkan sepertiga dari kekuatan ini. 8 patung hanya mampu mewujudkan kekuatan kerajaan kaisar awal. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya sendiri hanya di ranah kaisar. 8 patung ini mirip dengan aliansi antara 8 pembudidaya alam kaisar awal. Orang bisa dengan mudah membayangkan kekuatan yang dihasilkan. Selain itu, 8 patung surgawi ini berbeda dari pembudidaya alam kaisar biasa. Seorang kultivator biasa mungkin memiliki kekuatan ofensif yang sedikit lebih tinggi, tetapi kemampuan bertahan mereka mungkin tidak setara. Pertahanan 8 patung ini benar-benar tidak dapat diatasi. Serangan normal bahkan tidak bisa berharap untuk mencakar mereka. Lagi pula,
Mereka tidak takut sakit. Daya tahan sesat semacam ini pasti akan menyebabkan lawan biasa menderita sakit kepala parah. Oleh karena itu, ketika Pangeran Sangping telah menyiapkan formasi sebagai taktik melawan Jiang Chen, dia merasa cukup percaya diri. Siapa yang mengira bahwa 8 patung Dewa Emas ini tidak akan mampu mengacak-acak bulu pembudidaya muda yang misterius ini. Bocah ini benar-benar memiliki pertahanan yang tidak bisa ditembus sehingga serangan patungnya tidak berpengaruh padanya. Jika dia tidak harus melindungi temannya, dia mungkin sudah mengeluarkan semua patung itu. Pada saat itu, Pangeran Sangping terkejut sekaligus geram, terkejut karena lawannya memiliki pertahanan yang lebih tangguh daripada 8 patung Dewa Emasnya, dan marah karena semua usahanya tampaknya sia-sia. Jika serangan pertama gagal, agresi selanjutnya akan jauh lebih sulit. Apalagi lokasinya telah ditemukan oleh lawannya. Pada saat ini, Pangeran Sangping hampir menyerah. Namun, dia adalah orang yang sangat bertekad. Sesuatu yang bersinar menutupi tubuh bocah ini sekarang. Dia pasti menggunakan semacam jimat pertahanan yang aneh. Jimat pertahanan bertahan paling lama 1 jam. Setelah 1 jam, efeknya akan hilang secara alami. Ketika dia memikirkan hal ini, Pangeran Sangping mendapatkan kembali semangat juangnya. Bocah ini dihiasi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan begitu banyak harta. Jika dia tidak merebutnya untuk dirinya sendiri, maka dia akan benar-benar menyia-nyiakan semua upaya ini. Ketika dia menyadari hal ini, Pangeran Sangping terkekeh sebelum keluar dari kegelapan. Salah satu tangannya menggenggam gagang pedang panjang berwarna perak. Karena Taois Huang memiliki permusuhan yang begitu kuat terhadapku, maka jangan salahkan aku karena terlalu keras padamu. Pangeran Sangping ini benar-benar tidak tahu malu. Jelas dia yang memulai serangan itu, namun dia terus berbicara tentang dirinya sendiri dengan cara yang sombong. Jiang Chen hanya mencibir padanya. Tatapannya tertuju pada Pangeran Sangping saat dia berkata, "Aku tahu seorang pembuat kode tua sepertimu tidak akan berguna. Anda tidak bisa menyembunyikan ekor rubah licik Anda lagi, bukan?" Petik 2. Pangeran Sangping benar-benar tidak tahu malu. Ketika dia mendengar kata-kata mengejek Jiang Chen, dia bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengar apa-apa. "Berat, semuanya sudah mencapai tahap ini. Apa gunanya menyemburkan omong kosong seperti itu? Beritahu saya latar belakang Anda sehingga saya dapat melihat apakah saya mampu melakukan pelanggaran ini." Petik 2. Jiang Chen terlalu malas untuk berbicara. "Bertarunglah jika kamu mau. Apa gunanya chit-chat?" Seringai jahat muncul di wajah Pangeran Sangping. "Cukup arogan ya, bocah. Tetapi bahkan jika Anda adalah murid dari sekte terkenal, apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki hak untuk dipusingkan setelah Anda memasuki formasi saya? Hari ini, saya akan mengirim Anda langsung ke neraka. Semua barang berhargamu, aku akan mengambilnya untuk diamankan. Saya akan mengirim teman Anda untuk menemani Anda setelah saya bermain-main dengannya." Ahahaha.